Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Izinkan Bapak Ibu, saya perkenalkan diri. Nama saya Diki Pratama, pendamping sosial program Keluarga Harapan yang ingin memberikan penyuluhan anti korupsi dengan judul Jangan Mau Dibodohi, Stop Korupsi. Ada 3 pantun yang saya kutip dari media sosial Instagram yang berbunyi, minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti, muda-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Aku di sini dan kau di sana, menyimpan rindu dalam diam. Korupsi bukan masalah dana, tapi nurani buta dan tenggelam. Nasi urap dari Malaka, minumnya jus mangga. Jangan harap Indonesia merdeka jika korupsi saja masih bangga. Sebelum masuk ke dalam materi, Bapak Ibu, saya ingin mengadakan tes yang bernama tes Anda Tahu. Bisa Anda keluarkan kertas dan pena yang kami sediakan, yang mana pertanyaannya ada 2, yaitu Anda tahu korupsi? Anda tahu dampak korupsi? Silakan Anda tuliskan sepengetahuan Anda. Terima kasih. Jadi, pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terdapat 6 teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori korupsi Robert Kierkegaard CDMA teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dapat atau dirasa lebih besar dari biaya risikonya. Yang ketiga, teori korupsi Jack Bologhn teori. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose, yang disingkat menjadi GON. Selanjutnya berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Yang kelima, teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dikarenakan kelemahan sistem atau pengawasan dan sebagainya. Yang terakhir, teori korupsi Donald R. Creasy Front Trigger Theory. 3 faktor yang mempengaruhi terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Apa dampak korupsi dalam berbagai bidang dan sektor? Menurut Transparansi Internasional Indonesia atau disingkat TI mencatat kalau uang rakyat dalam praktek anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD menguap oleh perilaku korupsi, sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi. Yang korupsi terjadi 70%-nya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jadi berdampak pada dampak ekonomi, dampak sosial kemiskinan, dampak kerusakan lingkungan, dampak pertahanan keamanan, dampak penegakan hukum, dampak politik, dan demokrasi. Beberapa dampak korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Wikipedia, per kapita, pendapatan per kapita Indonesia termasuk rendah, termasuk dari bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, terus angka mortalitas ibu hamil atau angka kematian ibu hamil yang masih tinggi di Indonesia. Jadi negara kita sudah menyusun dasar hukum mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu terdapat pada Tab MPR nomor 11 MPR 1998, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor,
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Sebagai contoh, di dunia, negara yang peringkat bebas korupsi tahun 2019 di dunia adalah Denmark. Mengapa kita tidak bisa jadi nomor satu? Padahal bukti potensi negara kita yang cukup tinggi. Seperti potensi wilayah, negara Indonesia berada di posisi strategis antara benua Asia, benua Australia, benua Hindia, Samudra Pasifik, dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah dari flora dan faunanya. Juga jumlah penduduk yang besar, 269 juta jiwa, yang menjadi penyedia sumber tenaga kerja atau SDM, dan memiliki sejarah yang panjang dari abad ke-13 sampai 1945. Samudra Pasai yang menguasai perdagangan, Majapahit yang mempersatukan Nusantara, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang sampai kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang sangat digalakkan oleh pemerintah. Yang pertama, strategi represif, yaitu strategi upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Lalu strategi perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia yang memberi peluang tindak pidana korupsi yang bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, modernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi oleh lebih transparan dan efektif. Seperti saat ini kita rasakan semua sudah serba online. Selanjutnya itu edukasi dan kampanye sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi, termasuk penyuluhan anti korupsi ini. Impian Indonesia bebas korupsi. Jika Indonesia tanpa korupsi, tidak ada kemiskinan. Anak-anak mendapatkan hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungannya asli, serta kenyamanan transportasi umum. Itu salah satu contoh kecil apabila Indonesia tanpa korupsi. Jadi kita masuk ke materi tema itu mengenai konsep biaya sosial korupsi. Apa itu sosial biaya korupsi? Biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit. Dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi, seperti penegakan hukum, pelindungan, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Biaya sosial korupsi, kerugian negara versus hukum koruptor. Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukum yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukum finansial adalah gabungan nilai hukum denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Dalam perhitungan jumlah hukum finansial, dikenakan aset non-moneter yang tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan. Oke Bapak Ibu, mungkin mendengarkan dana-dana mengenai biaya sosial korupsi, kita perlu refreshing, kita perlu penyegaran, yaitu dengan melakukan senam sahabat pemberani dari KPK. Mungkin diharapkan Bapak Ibu untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing, atau bagi pendengar yang di rumah bisa berdiri dari kursinya. Mari kita sama-sama untuk melakukan senam sahabat pemberani
agar lebih fresh. Oke. Semangat pagi, pagi, pagi. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Ayo Bapak Ibu, semangat. Sama-sama bergerak kita. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah segarkah pikirannya? Karena kita akan masuk materi berupa pasal-pasal yang mungkin banyak angka-angka yang akan kita bacakan, yang akan kita utarakan. Jadi kita masuk ke delik 30 jenis delik tindak pidana korupsi. Kalau boleh tahu, delik itu adalah Bapak Ibu, itu perbuatan pidana yang melawan hukum yang bisa dilakukan tindakan pidana. Di sini terdapat delik pidana korupsi terdapat pada Undang-Undang 31 1999 junto Undang-Undang 20 2001. Itu delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara, itu pasal 2 ayat 1, 3, delik pemberian suatu janji pada pegawai negeri. Jadi negara kita itu sudah menyusun segala macam pasal dan memasukkan tindak perbuatan yang termasuk melawan hukum seperti delik penggelapan dalam jabatan pasal 8, 9, 10, ABC, delik perbuatan pemerasan. Dari 30 jenis di atas hanya 2 pasal terkait secara langsung dengan kerugian keuangan negara. 28 lainnya terkait dengan perilaku atau tindakan. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, ada 30 bentuk jenis tindakan pidana korupsi yang dirumuskan dari pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk jenis tindakan pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Di sini dapat kita lihat apa itu kerugian keuangan negara, itu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Jadi di sini ada perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif atau tanam budi, balas budi, tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Contoh, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada pegawai negeri karena merasa telah terbantu dalam pengurusan perizinan misalkan. Selanjutnya suap. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar suap-suap di televisi, di koran, media cetak, media elektronik, itu seperti transaksional. Pertemuan kehendak, pemberian dan penerimaan umumnya dilakukan secara tertutup. Contoh, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Tapi sudah banyak pihak KPK, pihak pemerintah menangkap pelaku-pelaku tersebut. Selanjutnya pemerasan, adanya permintaan sepihak dari pejabat atau penerima bersifat memaksa, penyalahgunaan kekuasaan. Contoh, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender. Nah, jadi Bapak Ibu itu sekilas perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan beserta contoh kasusnya. Masuk ke materi integritas dan konflik kepentingan. Bapak Ibu tahu integritas?
Jadi, berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara bertindak tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Seperti nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai 9 integritas, yakni jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, peduli, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain, lalu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan, kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan suatu, tidak salah-salah, seperti bapak-bapak di sini, mungkin berusaha kerja keras untuk mencari nafkah demi keluarga, istri dan anak-anaknya. Sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, berani, mantap hati dan percaya diri, dan tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Apakah dari 9 nilai anti korupsi ini ada pada ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini? Semoga saja iya. Lalu masuk ke materi, apa itu konflik kepentingan, di mana kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Ini berdasarkan Undang-Undang 30. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke pencegahan sebelum konflik kepentingan terjadi, atau penanganan konflik kepentingan. Yang pertama itu refleksi diri, etika, integritas nilai. Etika, apakah tindakan saya benar? Apakah tindakan saya masih sesuai dengan standar yang berlaku secara umum tentang benar atau salah? Selanjutnya, integritas, apakah saya jujur terhadap keseluruhan aspek dalam situasi ini? Apakah orang yang tepat mengetahui apa yang sedang terjadi? Nilai, apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi lembaga yang saya wakili? Selanjutnya, menurunkan risiko, menghindari perangkapan jabatan, menolak menghindari pemberian hadiah, gratifikasi, menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini, membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas, menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik perundang-undangan yang berlaku atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik, membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi. Jadi ibu-ibu, di sini kita masuk ke keluarga itu, karena keluarga itu memiliki peran yang sangat strategis di dalam melahirkan generasi yang anti korupsi. Ada 3 peran yang dapat dilakukan keluarga, yaitu pertama, keluarga adalah sekolah anti korupsi yang paling baik untuk anak. Kedua, keluarga sebagai institusi kontrol perilaku koruptif. Ketiga, kumpulan keluarga yang anti korupsi akan membentuk tatanan masyarakat yang anti korupsi dan seterusnya, membentuk bangsa dan negara yang anti korupsi. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari keluarga, gimana Bapak Ibu mendidik anak-anaknya, menjauhi anak-anak kita dari anti korupsi di usia dini. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mungkin sudah paham mengenai korupsi, integritas. Jadi mohon dijawab sesuai
tangkapan Bapak Ibu terhadap materi ini itu di kertas yang tadi yang sudah kami sediakan. Itu apa itu korupsi, dampak korupsi, apa itu integritas. Silakan dituliskan. Dan di sini tidak ada penilaian, tapi pemahaman Bapak Ibu saja setelah menerima materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Jadi saya berharap dengan sosialisasi anti korupsi ini semakin meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat agar korupsi di Indonesia dapat diberantas, terutama dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon evaluasi Anda terhadap penyuluhan saya ini dengan judul jangan mau dibodohi, stop korupsi, di link http://tiur.com evaluasi Diki. Sekian dulu Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangannya. Saya tutup saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.